Mengikuti etiket orang Karo, Dina Winggarden pertama-tama menawarkan sirih dari kantong sirih kepada para tamunya. Winggarden juga membawa kantong sirih bila berkunjung ke rumah penduduk desa. Pada masa itu, baik pria maupun wanita sama-sama mengunyah sirih. Dina Winggarden menerima tamunya di teras depan dan sebisa mungkin berusaha agar mereka tetap di sana. Di dalam, mereka ingin mengambil dan memeriksa segala sesuatu, terutama lukisan dan cermin. Sulit menemukan bahan untuk dibicarakan. Ia berharap bisa mengajari mereka menjahit, tetapi setelah mencobanya beberapa kali, ia menyadari bahwa perempuan Karo sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kerajinan itu dan tidak menunjukkan minat. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak memaksakan diri. Dina Winggarden akan menunggu sampai ia lebih menguasai bahasa Karo dan mengenal tetangganya lebih jauh. Ia kesal karena malah beberapa anak laki-laki yang justru tertarik menjahit dan meminta diajari. "Ini bukan pilihan saya," akunya. "Saya lebih suka anak perempuan." Ia mencoba menarik minat anak-anak perempuan kecil pada cerita dan gambar dari Alkitab, tetapi mereka segera bosan. Bila ia mengundang mereka kembali keesokan harinya untuk belajar lebih lanjut, anak-anak itu akan menjauh selama 3 atau 4 hari. Sebenarnya, peran Dina Winggarden sebagai ibu rumah tanggalah yang membingungkan para perempuan Karo. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang ia lakukan di rumah sepanjang hari. Para perempuan Karo bangun sebelum fajar untuk menumbuk padi dan kemudian memasaknya. Mereka meninggalkan desa pagi-pagi sekali untuk seharian di ladang dan kebun mereka. Mereka membawa bekal makan siang dalam bambu kecil. Pada sore hari, mereka kembali dengan kayu api dan sayuran, lalu mengambil air, menyembangkan tabung bambu besar di atas kepala mereka, dan memasak makan malam. Rumah-rumah orang Karo pada periode ini tidak memiliki perabotan untuk dibersihkan. Hanya beberapa panci dan piring untuk dicuci. Tikar digelar di lantai dan ini harus disapu setelah makan. Anak perempuan mengambil alih semua tugas sejak dini, menggendong adik bayi pada usia 5 tahun, mencuci panci nasi dan mengangkut air pada usia 7 tahun, dan memasak makan malam pada usia 9 tahun, sehingga bisa memberi ibu mereka lebih banyak waktu untuk berkebun atau waktu untuk beristirahat setelah mandi di penghujung hari.